Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salva Zahroti Syifa dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang etika komunikasi untuk matkul etika Islam. Komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, karena setiap hari kita akan berinteraksi baik di keluarga, di kampus, maupun masyarakat sekitar. Dalam Islam, komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Landasan etika komunikasi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkata benar, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Dan katakanlah perkataan yang benar. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ucapan harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip utama dalam komunikasi. Dalam etika komunikasi Islam, terdapat beberapa prinsip utama. Yang pertama, as-siddiq atau kejujuran. Kedua, adab atau kesopanan. Ketiga, husnuzon. Keempat, tabayun. Dan terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, ada siddiq atau kejujuran, yaitu menyampaikan informasi dengan benar dan tidak berbohong. Apalagi di era sekarang, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari media sosial. Tetapi informasi tersebut harus kita pastikan apakah itu benar atau salah. Yang kedua, adab atau kesopanan, yaitu berbicara dengan sopan santun dan tidak menyakiti orang lain. Ketiga, husnuzon atau berprasangka baik. Berprasangka baik agar tidak mudah menuduh atau menyalahkan orang lain. Selanjutnya, tabayun, yaitu melakukan klarifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Jadi, sebelum kita menyampaikan suatu informasi, kita harus mengecek atau mengklarifikasikannya terlebih dahulu. Terutama di era media sosial seperti sekarang, agar kita semua terhindar dari hoak. Dan terakhir, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menggunakan informasi sesuai sarana untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Lalu, ada bentuk penerapan. Etika komunikasi dapat kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, di keluarga. Kita dapat berbicara lemah lembut dan penuh kasih dengan anggota keluarga, seperti dengan ayah, ibu, kakak, maupun adik. Kedua, masyarakat. Kita seharusnya menjaga lisan agar tidak mudah menyinggung orang lain dan tidak mudah menimbulkan fitnah. Lalu, di media sosial, kita harus menyaring informasi dan tidak menyebarkan hoaks. Sebelum kita menyebarkan sesuatu di media sosial, seharusnya kita mengecek informasi tersebut atau apakah benar atau salah. Dan terakhir, di tempat kerja atau di kampus, kita harus berkomunikasi secara profesional, jujur, dan saling menghargai. Apalagi bila ada perdebatan atau perbedaan pendapat dengan teman, kita harus menghargai, atau jika kita berbeda pendapat dengannya, kita harus menyampaikan pendapat kita dengan bahasa yang lemah lembut dan tidak menyinggung teman kita. Jadi, kesimpulannya, etika komunikasi dalam Islam merupakan bagian penting dari akhlak seorang muslim. Dengan menjaga lisan dan tulisan sesuai tuntutan syariat, kita tidak hanya membangun hubungan yang harmonis, tapi juga mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.